Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Maghrib berikut jamaah taklim yang saya hormati, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pastikan kita tiada henti, mari kita terus fokus, benar-benar kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hingga kesempatan petang sore hari ini oleh Allah kita masih diberi hidup, bahwa kita masih diberi umur, diberi sehat lengkap dengan segala fasilitas dan kemudahan. Alhamdulillah. Lebih dari itu, mari kita makin bersyukur pada Allah bahwa pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu, berkumpul, berjumpa di tempat yang mulia ini, tempat yang paling Allah suka. Ya, setelah kita tadi menunaikan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah, berikut dilanjut taklim. Ya, untuk menjaga, merawat, terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Kita bisa berkumpul di sini, ini semata-mata pertolongan, ini kemudian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga duduk hadirnya kita di sini sampai azan Isya, berikut jamaah Isya nanti, ini menjadi tanda kitalah antara lain. Ya, orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk diselamatkan, dibahagiakan, dimuliakan dunia akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu, ada baiknya setiap kita tilawah baca Quran. Tidak jarang ya, sangat boleh jadi kita ketemu ayat-ayat yang kita udah familiar, kita udah ngerti karena kita udah sering dengar dari berbagai kajian itu. Ayo, ketika kita tahu artinya, berikut maknanya, berhenti sebentar untuk kita renungkan. Ya, ini akan lebih mendatangkan manfaat buat kita. Jadi jangan sampai kita bertahun-tahun kita tilawah, kita baca Quran, ya kita tidak mendapatkan apapun kecuali sekedar ya pahala saja seperti dijanjikan setiap huruf 10 kebaikan itu. Tapi tidak lebih dari itu. Nyun sewu, seperti udah sering kita dengar, Al-Quran hujjatul laka awaleka. Quran itu bisa menjadi pembelamu, bisa menjadi penolongmu, menjadi pelindungmu, tapi juga bisa menjadi musuhmu. Nyun sewu nggih. Peso itu nggo ngerajang lombok ya iso, ngerajang terong ya iso, ngamuten boleh jago ya iso, nggo boleh sing dijago ya iso. HP itu akses ilmu luar biasa. Ya, untuk silaturahim, untuk media dakwah, ayo ning nggo gremeng ya. Nggo gremeng ya. Ya isa, Pak. Maka tidak jarang ada suami jadi senior. Senior itu apa? Kalau sini senior itu senang istri. Wah, paham. Di Bapak Ibu kembali, ayo. Intinya apa? Petang atau sore hari ini, mari kita makin dekat dengan Al-Quran, makin intensif berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, banyak ayat di mana kita udah sangat ngerti, udah sering kita dengar itu, tapi kadang lewat kita tanpa upaya untuk mengambil hikmah dari. Satu di antaranya apa? Masya Allah, ini udah sangat sering kita dengar. La in syakartum la azidannakum wala'il kafartum inna adabi lasyadid. Hati-hati Pak, sin besar. Kalau sin kecil, la'in syakartum kan kalau kamu mabuk. Kan jauh, la'in syakartum kalau kamu bersyukur. Nyampe di sini aja, ini harus menginspirasi, memotivasi kita untuk terus belajar dan belajar Pak. Jangan sampai kita bertahun-tahun, berpuluh kita menjadi umat Islam, ngapunten. Ya, kadang beribadah tanpa dipandu dengan ilmu. Oke. Kalau kamu bersyukur, maka pasti aku tambah nikmat itu. Kalau kamu ingkar,
kamu kufur dengan nikmatku, ngertilah kau bahwasanya apa? Siksaku sangat pedih, Pak. Monggo Bapak Ibu Saudara, wong nggih Solo Bekunang bahasa tidak jauh beda nggih, ya sok-sok dicampur nanten. Apa itu syukur Bapak Ibu? Ngapunten kalau ada teman saudara tetangga kita mobilnya baru, syukurane le, Jadi kadang-kadang syukuran identik dengan jajan, Pak. Kapan sing jajak ya, Pak? Di Bapak Ibu derek apa? Kamus Al-Ma'ani bahasa Arab itu syakara yaskuru syukron. Artinya apa? Berterima kasih, membalas jasa, bersyukur. Secara istilah banyak ulama, banyak ahli ilmu menjelaskan beragam definisi, cuma beda definisinya tapi sama esensinya. Intinya apa? Bapak Ibu menggunakan kenikmatan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang memberi nikmat dalam rangka apa? Mengharap mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi beliau katakan, kalau syukur kita itu benar, syukur kita diterima oleh Allah, maka tandanya dua, Pak. Mari ini untuk koreksi diri kita. Kalau kita ngaku bersyukur, syukur kita benar diterima oleh Allah, tandanya dua. Satu apa? Keinginannya disederhanakan oleh Allah. Nyun sewu Bapak Ibu Saudara, banyak dari kita itu ngapunten hidup stres, nggak pernah tentram. Kenapa? Tidak jarang kita itu hidup disiksa oleh keinginan. Orang tuh maksa-maksa loh, nyun sewu loh Bapak Saudara. Belum saatnya ngapunten wis maksa diri beli Innovaribon, beli Fortuner. Apa kudu Fortuner Bapak? Apa harus Innova? Apa harus Nmax? Apa harus PCX? Apa harus apa nih? Pokoknya. Di Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kadang-kadang sing kakung nggih pun anteng, sing kakung pun anteng tapi sing putri iki gendang topak, gendang golek mobil, lha kudu topak. Ya dite sapa-sapa kuwi ya, Rak. Lho Pak, sesuk kan remantu. Punten nggih Pak, bahasa campur ya. Esok arep mantu lah Bapak piye? Ya mantu-mantu lah. Bapak ngundang piro? Anak aku yang ngundang 300. Apa? 300? Lah piro? Ya 3.000. Ngapunten Pak, kula rada nirake piye di dusun lho. Lah nggo 3.000 apa? Ayo. Ngaku to Pak. Oke Bapak Ibu yang saya hormati, di sini loh. Ada rumah masih bagus, gitu, ngapunten direhab kembali, dipugar kembali. Ya ada mobil masih bagus, masih muda. Oh, cari model baru. Ada istri masih cantik, masih muda. Ngapunten ini, ngapunten kita jangan lupa itu. Esensi kita berumah tangga apa? Sing kolomben kula punya sami sak durung nikah ora entuk ngopo-opo, saiki bareng wis nikah ngopo-ngopo entuk. Ini dalam rangka apa itu Pak Saudara? Bergandengan tangan laki perempuan halal dilimpahkan itu Allah bersama-sama mencari surga dunia, surga akhirat. Loh, ibadahnya agar makin istiqomah, hidupnya makin tentram sakit. Nah, pada saatnya oleh Allah akan diberi hadiah apa? Anak yang solih-solihah. Oke, Bapak Ibu, maka di sini loh, ya keinginannya akan disederhanakan. Saya waktu SMP, waktu kecil, ketika minta sama orang tua, emang kahanan, Pak. Karena emang kahanan, maka ngapunten setiap kali minta sama orang tua, jawabnya ming rong tembung, Pak, rasa sing-sing. Ngapunten Pak, pengen pejengki rasa sing-sing. Pengen kathok jin rasa sing-sing Pak. Ngapunten nyun sewu. Ya, pengen bakso dhewe rasa sing gawe dhewe. Bakso dirajang lembut nggih, dumungke kayak moto kayak garam lho bakso mateng. Aku ger meneng cah ganteng no, Pak. Dulu maksudnya. Dan intinya apa Pak Bu? Satu apa? Keinginannya disederhanakan oleh Allah. Yang kedua apa? Kebutuhannya dicukupi oleh Allah. Ayo Pak Bu, Saudara beda loh. Ya, keinginan sama kebutuhan. Apa yang kita butuhkan dalam keseharian, sembako segala macam, pajak listrik, pajak air, ya beli BBM segala, untuk biaya anak sekolah, kuliah itu kan kebutuhan.
Tapi kadang yang nggak penting, nggak perlu, nggak manfaat, kadang nggak layak, kadang itu yang jauh banyak kita pentingkan itu. Nyun sewu Pak, Lesti Kejora itu sandanya 12 juta. Pengen Bu? Ayu Ting Ting tuh nyun sewu setiap kali facial rawat wajah 18 juta. Ya kan ada ya pokoknya. Krisdayanti itu tasnya 71 juta Pak, ngapunten lho Pak. Maka perlu pentingkah itu? Maka Pak Saudara, ayo ada 5 langkah nih agar syukur kita itu benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Pak, sadar, ngaku bahwa semua apa yang ada di kita secara dohir apa yang ada di kita itu adalah milik dan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nahl ayat 53. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Jadi apapun kenikmatan yang ada padamu itu adalah semua dari Allah. Yo, kita ada istri, ada suami, ada anak, ada rumah, kendaraan, mobil, baju bagus, segala macam itu adalah milik. Itu ada dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedang kita sendiri nyun sewu, raga kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah milik Allah. Bilang ngapunten rambutnya nyak selewah tak teke wae Pak, suka-suka yang punya Pak. Banyak dari kita itu ngapunten orang pada lupa wa manu amirhu nunakisu fil khalqi afala yakil. Jadi siapa yang kami panjangkan umurnya, nikmat itu akan dikurangi. Akan kami kembalikan kondisinya seperti dulu. Yo sewu. Lo tambah umur kita itu rame angkanya Bapak Ibu. Isyarat nyun sewu nggih semua calon-calon jenazah. Nggih ngapunten lho nggih ora kudu sing gerasik sing sehat sik ya iso, ora kudu sing sepuh sing nom sik ya iso, ora kudu sing sila sik sing senden sik ya. Di Bapak Ibu yang saya hormati, fisik kita ini loh. Yang kayak dulu waktu kita masih kanak-kanak, ngapunten, ini kan sudah ya mata melihat tidak sejelas dulu, angka junjung tidak sekuat dulu, makan tidak senikmat dulu, telinga mendengar tidak sepeka dulu. Nyun sewu Pak. Kita kalau ngajar di lantai 2, ngapunten mungkin 10-20 tahun yang lalu gaya loh Pak, lari karo gaya, saiki menggeh-menggeh Pak. Puasa kemarin hanya awal sampai hari raya itu digoreng no intip, wete, begegek intip. Soalnya apa sing mama wis pindah. Kembali kok pindah mama. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, kembali ke tadi. Jadi, ayo, ini semua milik Allah, semua dari Allah. Nah, kesadaran bahwa semua adalah milik Allah ini yang akan bikin kita makin tawaduk, rendah hati, tahu diri. Yo, nggak mudah kita meremehkan, mengecilkan orang. Punten Bapak Ibu, Imam Ibnu Qayyim beliau katakan apa? Orang bisa sombong karena 3. 1, orang bisa sombong karena hartanya. Daleme sae, agemane sae, mobile sae, sarapan nek sak sarapan sak yuta, Pak. Nah, temennya kan common member ya sombong dite akeh. Nah, mendingan daripada randidi sombong mendingan dite akeh tapi gitu nggih? Ya enggak. Yang kedua ada orang sombong karena pangkatnya. Mila nyuwun sewu Pak, makin tinggi makin mapan pangkat jabatan kedudukan makin rentan untuk apa? Nyepelein, ngeremehin orang lain Pak. Nyuwun sewu Pak, maaf ini di jalan-jalan semua ya daerah strategi itu sudah banyak gambar, banyak foto. Untuk apa? Ya semoga lurus niatnya Pak. Supaya pun kagungan pangkat, punya kelungguan, pangkat ini sebagai media, wahana, sarana untuk makin dekat kepada Allah, mendatangkan sebesar-besar manfaat untuk komunitas, untuk masyarakat. Nyun sewu ora kok nggo dirinya sendiri, ngandake lho, nyun sewu ki dhisik saiki ya sok-sok wonten-wonten iki. Di Bapak Ibu Saudara,
Jadi orang punya pangkat ngapunten, lagi among tamu niku nek tamune iku wong dijeneng dipangkat. Monggo. Monggo. Tapi nek tamune ngapunten sajak pun tuwek ngete rambut apa mripate belek, irunge wesek, agemane suwek, pit montore welek, sandale teklek. Wis kono wae rasane ndi-ndi. Wis wong dijenenge liwat dalan wae pokoke menangan lho wis pokoke Pak. Walaupun awake rada ra ikhlas to tapi ya piye wetekno. Oke, kembali Pak. Orang besar wong pangkat ngapunten, makin tinggi pangkatnya buka lawang mobil dibukake. Kepyur Pak, payung digrokke, tas digawake, lungguh kursi dijorok. Sopo sing ra seneng. Nah, yang paling tercela ketika orang itu sombong karena apa? Karena ilmunya, karena apa? Ibadahnya, karena amalnya. Monggo Bapak Ibu Saudara, jangan kita ngapunten, intinya apa? Jangan pernah sombong. Kenapa? Apalagi karena ilmu. Belum tentu ilmu kita 100% benar, belum tentu ibadah kita diterima oleh Allah. Maka di sini Bapak Ibu, apapun yang berpotensi bikin kita sombong, ayo kita makin waspada. Ternyata bahwa apa? Orang apa namanya kenikmatan itu tidak saja fisik, materi, harta, Pak. Jadi ketika kita diringankan bangun malam, kita ringan taklim, kita betah, kita menikmati wirid, ya kita bisa betah untuk munajat, ya kita seneng, nggak pernah capek tilawah, itu loh, itu pertolongan kemudahan dari Allah. Lalu ngapunten apa yang kita bisa sombongkan? Ya, satu apa? Kesadaran. Ya, semua adalah milik Allah, semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang akan bisa kalian dustakan? Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Kalau kita iseng-iseng ngitung namanya Allah, maka kita tak akan bisa. Kesadaran milik Allah. Satu, yang kedua apa? Ini loh yang akan mendorong kita. Orang-orang yang bersyukur itu bibirnya nggak pernah kering, selalu basah. Untuk apa? Memuji Allah. Alhamdulillah. Bapak Ibu Saudara, ngapunten, ketika kita bangun tidur, ayo diingat-ingat Pak. Sampai tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri Pak. Itu adalah mata rantai, itu rentetan kenikmatan dari Allah. Ayo Pak Bu, apa yang kita lakukan begitu kita bangun tidur? Kenapa kita bangun? Banyak dari kita apa? Alarm loh, telinga kita dengar alhamdulillah. Ya, bisa lihat pian, langit-langit bisa lihat tembok, ya bisa lihat alhamdulillah. Ya, bisa duduk dhewe lho, ora didudukkan Pak. Alhamdulillah. Berdiri, OTW, jalan ke toilet alhamdulillah. Di toilet lancar Pak, BAK, BAB lancar, alhamdulillah. Sudah berapa kali tadi kita bertahmid Pak? Sebab nyuwun sewu ke wong ra sida subuhan mergane apa lho, ning mburi wis setengah jam. Kan bermasalah itu. Kalau kita lancar, Bapak Ibu, kita OTW ke tahajud, ya kita tunggu datanya adzan subuh, kita tilawah, kita zikir, kita nangis, alhamdulillah, kita datang ke masjid jamaah. Untuk kemudian qobliyah dulu. Semua paham, semua ngerti. Pahala orang yang qobliyah subuh itu lebih besar ketimbang dunia seisinya. Ini rotok ratek minat Pak. Kampung-kampung mereka lho ngapunten. Bedino subuhan keri rorkangan. Nah iya. Ya jamaah subuh Masya Allah kita wirid semua ngapunten sampai sarapan segala macam itu. Ya Allah Bapak Ibu Saudara, berapa kali sudah kita bertahmid alhamdulillah. Ini loh Bapak Ibu Saudara, kenapa? Pujian adalah milik Allah. Yang layak dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. So, jangan pernah kita terkecoh. Jangan pernah kita tertipu, termakan ketika dipuji oleh orang lain, Pak. Yang layak dipuji adalah Allah. Mila ngapunten. Ketika orang muji kita, esensinya dia sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkait dengan fisik kita ini. Dengan ngapunten,
ya amal ibadah kita juga jangan pernah terkecoh ketika dipuji oleh orang lain. Kenapa? Orang kok memuji kita? Orang yang memuji kita itu tahu apa tentang diri kita, tahu seberapa tentang diri kita ini. Kenapa? Orang yang memuji kita sedikit, jarang ketemu kita. Kenapa muji? Ngapunten. Beda hanya ketika kita dipuji oleh Allah, wis ngapunten ya, bahwa Allah tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Kalau orang muji kita, mila ibu ngapunten nek panjenengan dibilang cantik, ojo kesusu seneng. Boleh jadi itu modus loh. Ben ditukokke bakso ta. Jadi ketika kita dibilang alim, dibilang solih, dibilang orang baik, jangan lekas percaya. Ya, kenapa? Kan yang muji kita sedikit tahunya tentang diri kita, nggak pernah lihat kita, jarang ketemu kita. Maka ketika kita fokus dengan apa yang Allah tahu tentang diri kita, so ketika kita dipuji nggak banget seneng, nggak lupa diri, ketika dicela juga nggak gampang sakit hati. Ini akan kita bikin jujur melihat diri kita sendiri. Oleh karena apa? Kita berlatih biasa fokus dengan apa yang Allah tahu tentang diri kita. Kenapa? Allah tahu siapa diri kita ini. Jangan lupa Bapak Ibu, yang akan menggerogoti amal kita itu saat mana ketika orang itu bersama banyak orang berlaga alim, Tuhannya Allah. Tapi kalau sendiri, wis ngapunten Tuhannya setan. Ya, ngapunten dia mulai membuka tabir, membuka tirai untuk apa? Berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. HP itu Masya Allah Pak, ora kono, ora kene, ora cilik, ora gede, ora lanang, ora wadon, ora nom, ora tuwa, ora duda, ora ron. HP diseleke, dicandak meneh, ditutup, dibuka, meneh ditresepke dirogoh. Ngono ki nek penting. Wong pitik wis dipoto ya, Pak. Dulu Nabi bersabda wala tu'dhihi biri khikidrika illa anta rifala minha. Nek masak ngantek mambu tanggane caos. Artinya apa? Nabi mendidik kita untuk peduli, gatekke. Itu sak bakoh pager tembok isi luwih becik, isi luwih bakoh pager mangko artinya peduli, Pak. Sekarang juga orang banyak peduli. Sedekah apa foto. Arep nyoko sik to, Pak. Arep nyoto dipoto, arep bakso dipoto, dar sate dipoto. Fotone sate di-share teng WA teng grup. Kayak status kayak judul madam mul. Ngapunten lho Pak, niki piyane enten lho. Rasa ya Bapak Ibu Saudara di sini loh. Nah, maka sekali lagi apa? Jangan kita terkecoh dengan pujian orang ke kita. Karena apa? Ngapunten. Apalagi kalau kita mengingat, ya begitu kita oleh Allah kita diwafatkan, kita meninggal, orang sudah mulai lupa ke kita. Mereka punya dunia sendiri. Ya, maka Bapak Ibu, mereka cepat sekali melupakan kita. So, kalau kita di sini ingat seperti ini, buat apa kita beribadah, mencari simpatik, mencari posisi, pengen dihormati, pengen dipuji, pengen dihargai oleh orang lain. Kalau sudah kondisi seperti itu, ketika Allah, enggak, kamu bukan orang baik, coba gimana? Itu ketika ngapunten di takziah itu kan itu yang ngatur kesambutan kan Bapak Ibu tiang menika sae napa sae. Awetekno. Ya, semoga Bapak Ibu itu jadi doa. Tapi ngapunten rakitan batin, Bapak Ibu almarhum menika tiang sae napa sae. Ya toh? Mboten niku nek utang mboten nyaur, PBB mboten bayar, arisan mboten asok, utang gabruk. Pokoke Pak. Maka jangan lupa ada satu hadis ya, ketika orang sudah pedenya sebagai pahlawan, sebagai dermawan, sebagai orang alim, dia di hadapan Allah ngapunten ditanya, "Mas kamu sini, dulu kamu tak kasih ini segala macam. Untuk apa? Untuk berperang ya Allah, sampai aku mati syahid. Untuk siapa? Untuk Engkau ya Allah." Kadzabta, bohong kamu. Kamu dulu hanya pengen disebut sebagai pahlawan.
Kamu sini kau, dulu tak kasih segala macam gini-gini, apa yang kau lakukan? Aku infak, aku sedekah, aku nolong orang ya Allah. Kata bohong kamu. Kamu dulu hanya pengen disebut sebagai dermawan. Demikian juga orang alim yang ceramah, yang mencerahkan orang, yang berdakwah, ternyata apa? Ini kadang kita ngapunten Pak, nggak ngerti. Hati orang kita nggak ngerti. Maka pastikan Bapak Ibu Saudara, ayo sekali lagi apa? Ya, terkait dengan ketika kita dipuji, jangan kita terkecoh, jangan kita termakan, jangan tertipu oleh pujian itu. Mari makin fokus dengan apa yang Allah tahu tentang diri kita. Karena Allah tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Oke. Yang ketiga, di satu apa? Pastikan sadar betul bahwa semua adalah milik Allah. Ya, kesadaran ini akan menjadikan kita makin tawadhu. Yang kedua apa? Yuk, pastikan bibir kita selalu basah. Ya, nggak pernah kita kering untuk apa? Memuji Allah. Oke, yang ketiga, bersyukur itu menggunakan kenikmatan sesuai apa yang diinginkan oleh Allah yang memberi nikmat itu. Ini yang dipesankan oleh para salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu, kullu nikmatin la tuqaribu minallah fahuwa baliyatun. Jadi setiap kenikmatan yang tidak menjadikan kamu itu kita makin dekat ke Allah, makin taat kepada Allah, maka kenikmatan itu akan berpotensi menjadi bencana, menjadi malapetaka. Monggo semua kita koreksi Bapak Ibu. Ya, terkait dengan bulan kemarin kita memperingati 17 Agustus, sudahkah kita ini menjadi bangsa yang bersyukur kepada Allah 78 tahun merdeka? Jadi sudahkah kita menggunakan kemerdekaan itu makin dekat kepada Allah? Awake dhewe nyun sewu nek jane Indonesia kali Brunei, kata orang yang ngerti itu sugih Indonesia tapi makmur sejahtera Brunei Pak. Mergane apa pokoke? Jadi kita itu mau komandan tarik tambang we kalah. Jadi segala tambang itu sudah sedemikian rupa keuntungan lebih banyak. Ini menurut orang yang ngerti Pak. Kita hanya ngikut-ngikut akan baca itu Pak. Maka kemerdekaan itu berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ya, dilalui didahului dengan jihad, perjuangan para habaib, para kiai, para ulama, para santri. Ya, sampai ngapunten paribasan bambu runcing iso menang karo meriam coba. Ane meriam berenang ngene wong ya iso, Pak. Ini meriam beneran. Kok bisa? Maunya Allah ini Pak. Bagaimana seorang Nabi Musa terjebak oleh kejaran Fir'aun depan Laut Merah. Loh, kenapa seorang Nabi Yunus 40 hari di perut ikan selamat? Bagaimana seorang Nabi Ibrahim ketika dibakar tidak sehelai rambut pun terbakar? Ya maunya Allah begitu, ditolong oleh Allah. Makanya Pak Bu Saudara, ayo kerja bakti, gerak jalan silakan, lomba-lomba hayo. Tapi mari ya, dari tahun ke tahun mesti ada peningkatan. Jadi bersyukur, ngapunten ada lomba-lomba, ngapunten yang kadang tanpa sadar, ngapunten lho Pak, menodai nilai-nilai syariat. Nek ibu-ibu setengah umur kon dasteran bal-balan iki lho Pak. Kula ming liwat lho Pak, aku ming liwat ora nonton. Ning karo batin Pak. Sing bal-balan niku karo sing nonton bal kok padha ra perkewe, sing bal-balan yo ora perkewe, sing nonton ya ora lho kae ngaku. Lomba makan kerupuk itu apa enggak bisa toh Pak diganti apa gitu loh. Oh. Maka ada seorang anak kecil luar biasa, ketika disuruh makan kerupuk, adik makan kerupuk enggak. Adik makan enggak. Dek ini lomba biarin. Loh. Anak kecil jawab, asal tahu saja ya Pak, saya di sekolah diajarin nggak boleh makan sambil, batinku kapong-kapan, panitian ini Pak. Oke Bapak Ibu Saudara, ayo Allah ingatkan, ya, ketika kita ngaku sebagai bangsa yang bersyukur kepada Allah terkait dengan nikmat kemerdekaan, surat Al-A'raf ayat 96 itu, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barokati minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhdahum bima kanu yaksibun.
Andaikan umpama misalnya jika penduduk satu negeri itu mereka beriman bertakwa kepada Allah, loh lah Allah pasti fatana buka, pasti kami buka ya segala pintu keberkahan dan segala penjuru langit dan bumi. Fa'akhadnahum walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Maka kami hukum mereka sebagai akibat dari apa yang mereka lakukan. Jadi benar imannya, benar takwanya. Ngapunten adzan di mana-mana adzan, tapi suara adzan tidak sanggup membuka hati kita untuk datang memenuhi panggilan, Pak. Ning masjid mung 2 meter, 10 meter gak betah, tapi nek pit-pitan dengan Prambanan. Kan Karang Pandan nyun sewu. Kancane gemruduk ning masjid kene hamiwiti hanya kecakel lenggah handuduli HP sinambi haudut. Niku kampung Pak desa mriko. Mila nyun sewu nggih Pak, maaf lho mohon izin nggih. Kan ada itu lirik lagu dudu dit sak miliat sing tok gawa ning akhirat. Nanging nggonmu salat sedekah poso lan zakat. Diwangi to Pak, zakat. Dudu Avanzamu. Fortuner ganti dhewe dudu Fortunermu sing bakal tok gawa nanging iman amal soleh kang kudu KSD nang apa saya tuwa atimu cek domba lela dijak salat ngaji kursema kampung cedak stadion ini kan pokoknya di Bapak Ibu yang saya hormati ya maka kayak apa gambaran orang yang bertakwa itu ringkesmen ada satu hadis kalau satu bangsa satu negara ada 7 karakter ini sebagai bukti bersyukur pada Allah wes negara itu akan dilimpahkan keberkahan. Satu apa? Imamun adilun. Pemimpinnya adil, amanah, takut kepada Allah. Pemimpin itu khadimatul ummah, pelayan umat, pelayan rakyat. Maaf loh, bukan petugas partai. Nyun sewu. Aku jung apura. Maaf. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati. Yang di sini bagaimana memenuhi hak warganya itu. Jadi kalau seorang pemimpin, ngapunten dia adil, dia amanah, benar-benar dia ngayomi masyarakatnya, dia dijanjikan surga, diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi kalau dia mengkhianati, dia menipu, dia menyakiti hati rakyatnya, dia akan berhadapan dengan azab Allah. Nyun sewu kita cari keadilan zaman sekarang, ngapunten hukum ini koyo ini kok piye yo ngapunten karek pesenan paribasan ngapunten dulu bekonang polsek itu ada kita lihat wong cilik maling bebek babak belur wong gede bobol bang bablas ngapunten Pak sederek kula Pak Sambo ngapunten lho nggih dhisik niku kabare putusane hukuman mati sekarang gimana ya sekarang walah seumur hidup sebenarnya awake dhewe lali ganti meneh Pak itu ngapunten Mbak Putri Chandrawati juga itu apa hakimnya mikir wah maniman itu hukum suwe-suwe ya lho Pak dulu 20 tahun sekarang 10 lah orang tahu nonton TV kembali Bapak Ibu dah cepetan yang kedua apa bukti syukur itu ya toh rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid warganya ahli masjid warganya suka makmurkan peduli urusan masjid utamanya maksudnya yang muslim ngaten nggih ayo Pak Bu Saudara Allah berfirman dalam satu hadis qudsi inna buyutallahi fil ardil masajid wa inna haqqan 'ala Allah ayyukrima man zarofiyah rumah-rumah Allah di bumi itu adalah masjid maka Allah merasa wajib memuliakan orang-orang yang datang ke masjid. Ayo supaya nek mantu ya ngono, mantune ahli masjid, ngurusi masjid, nduk calon bojomu kuwi lho, nyambut gawene ya blonjone, tumpahane wis di omah apa? Di sawah apa? Tunggale? Ngoten nggih? Enggak. Pertanyaan apa nduk calon bojomu wong ibadah apa? Salat apa?
Ini Pak syaratnya agar kita dikumpulkan di surga. Maka yang kedua apa? Ahli masjid. Ya, Nabi juga ingatkan siapa yang membaguskan wudhunya untuk datang kemudian ke masjid melakukan menunaikan yang fardu itu, maka setiap langkah menghapus dosa, langkah berikutnya ngangkat derajat. Kuwi nek wudune yang omah, Bu. Ora tau infak 2000 wudune yang masjid, atus yang masjid, umbabane yang masjid. Kroso kan. Yang ketiga, ini bukti kalau kita bersyukur ke Allah, buktikan itu. Kalau bangsa kita bersyukur, yuk wasyabun nasya fi ibadatillahi ta'ala. Anak mudanya, generasi mudanya kuat ibadahnya kepada Allah. Punten Bapak Ibu, waktu kita kecil nak diajak teng masjid kali bapak kula teplok, sentir ting, ngapunten nggih, ting itu loh, tahu ting ya? Ya dari kampung. Saiki kita prihatin, anak-anak muda sekarang banyak kemana-mana bawa ting, Pak. Ting delajik, ting cengenges. Doraemon ini jane orang Jawa, dolan ning Jepang, enggak ada temen, pulang kembali ke Jawa. Ning jus golek kanca iki Doraemon iki lho. Kancane Dora ngaji, Dora salat, Dora. Maka di sini pantas sekali Bapak Ibu Saudara, Allah berfirman loh. Aku mencintai orang-orang yang ahli ibadah. Ini hadis kursi. Tapi aku lebih cinta, aku lebih suka nek ana canom yang ahli ibadah. Lan umur swidak 70 80 sapa masjid ahli tahajud. Ya wis. It is natural, it is not surprise. Orang gumoy biasa aja sih. Tapi ini eneng umur 17 ya, 25, ya Allah kenceng kok ibadahnya ini loh ya Allah lebih suka. Maka Bung Karno pidato, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, cukup 10 pemuda, akan kucabut akan kugoncangkan dunia. Bukan 10-nya, bukan 1000-nya, tapi pengaruhnya itu. Maka orang sering bilang the son of the day is the leader of tomorrow. Ini guru bahasa Inggris mangsanya. Saya itu Pak ngapunten. Dari guru agama kok. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Akan bagaimana bangsa negara kita 10-20 tahun yang akan datang, ya karek anak mudanya. Nah, ini kita bersyukur banyak anak muda di sini. Yuk anak muda ada adik-adik saya, jadilah anak muda ojo kaya umume canom. Tapi mari wis anak muda yang kuat yang kecil ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat harus ada karakter rajulani tahabba fillahi alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai, mereka berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Enenge berkumpul sesuatu yang diridhoi Allah. Enenge berpisah sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Oke Bapak Ibu Saudara, artinya apa? Semangat, gotong royong, kerukunan, kekompakan, kebersamaan. Sebuah negara nggak mungkin akan tentram kalau penduduknya berpecah belah itu. Ya, kalau ini kita lihat toh sepak bola Indonesia sama Cina Taipei, ayo berapa? 9-0 Pak. Untuk Indonesia, ayo ya. Ini hebatnya seorang pemain bola, katos Ronaldo, Pak. Ngapunten, pinter main bola. Kapan? Nek diwangi kan, nek Ronaldo dhewe mung suwe 11 remek, Pak. Awake dhewe ngaten. Yuk, yang berikutnya apa? Rajulun tasaddaq, rajulun tasumra'atun dzata mansabin wa jamalin faqala ini akhafullah. Ini karakter orang yang istiqomah. Jadi seorang laki-laki yang diajak berbuat dosa seorang perempuan, perempuannya itu wis ya ta, dzata mansabin, berkedudukan, wa jamalin, glowing. Glowing ya apa? Glowing ya gambarnya kayak Elsa, Amanda Manopo ngono kan Pak. Terus bojone sinten Luna karo Gani niku lho. Bar ngisak niku lak urut to Pak, ikatan cinta, bar niku cinta tanpa berikutnya nanti paling malam itu apa itu? Ya, jangan bercerai
Nek kula nyatet Pak, gun nyatet Pak. Oke, kembali. Ini loh. Yang sulit adalah menolak dalam situasi yang mungkin. Maka ngapunten Pak RT, Pak RW niku mbok tekan kapan ra mungkin korupsi. Korupsi apa? Tapi nek sesuk Pak RW dadi bupati ning Mojopahit, dadi anggota dewan ning Blambangan, umpama lho. Beda lagi, Pak. Ini yang diperlukan apa? Takutnya ke Allah mencegah dia untuk berbuat dosa. Udah dicontohkan contoh klasik bagaimana seorang Yusuf yang dikejar-kejar oleh Siti Zulaikha. Yusuf, sini. Coba bapak-bapak umpama pernah bapak bayangin sing ditimbali awake dhewe, Pak? Coba bapak pikirkan, bantu saya Pak untuk mengatasi masalah, Pak. Umpama Ayu Ting Ting niku dolan ning ngene kula, ngajak kula ning waduk mulur sing dadi kula mangkat apa ora? Jenengan ngajani kon mangkat ta. Maka dicatat, yuk yang sulit adalah menolak dalam situasi yang mungkin. Maka perlunya di sini diperlukan apa? Iman dan takwa kepada Allah. Oke, berikut rajulun ya tasaddaqa bi sadaqatin fa'afaha hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminuhu. Karakter warga negara yang ikhlas, yang lillah pul, harapannya hanya kepada Allah, putus harapan kepada manusia. Itu loh Pak ikhlas. Ikhlas itu sekali lagi apa? Tidak berharap apapun dari manusia. Tidak berharap apapun dari manusia. Ya, maka orang yang makin ikhlas makin tenang, makin tentram. Makin berharap kepada manusia, makin mudah menderita, makin mudah sakit hati, kecewa, bahkan putus asa. Oke, Bapak Ibu. Oke, ya terakhir apa? Dalam konteks ini bersyukur sebagai bangsa, ayo pastikan ada di antara kita itu apa? Kelompok atau karakter rajulun dzakarallaha khalian fafatul ainahu. Generasi-generasi orang-orang yang kuat zikirnya kepada Allah. Ya, dia merenung, dia tafakur betapa maha besarnya, maha murahnya, maha kuasanya Allah, dan betapa kotornya diri kita ini. Ini kondisi, ini situasi, ini ketika kita zikir ingat seperti itu, tidak jarang Pak kita bisa menangis. Kita bayangkan, andikan Allah nggak sayang sama kita, Allah nggak mau menerima tobat kita kayak apa. Oke, saya ulang yang awal Pak. Satu apa? Kesadaran. Semua adalah milik Allah. Dua apa? Ayo kita nggak pernah berhenti memuji Allah. Yang ketiga apa? Menggunakan kenikmatan itu untuk makin dekat ke Allah. Yang keempat, bersyukur itu apa? Berterima kasih kepada siapapun yang menjadi jalan nikmat itu datang ke kita. Malam yaskur linnasi lam yaskur lillahi. Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, bahwasanya siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan berterima kasih kepada Allah. Orang yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, dia nggak akan bisa bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu, satu sisi kita tuh yang ngasih, kita yang membantu, kita yang menolong, kita yang menjadi jalannya nikmat, jangan berharap apapun. Ente lho ngapunten wong ki ora dimatur nuwun iki, stres Pak. Pak nyun sewu Pak, man sanjangi piye niku lho sing senden niku lho Pak. Tak teri kolak, tak teri jangan, kok mingkem tok. Matur ngene kok ora. Nggih niku piye ini? Jenengan sing batin aku urung tau pethuke kok iki kurumpama. Di Bapak Ibu yang saya hormati, satu sisi kita yang ngasih jangan berharap apapun dari manusia. Tapi kita adabnya ketika kita dikasih, kita ditolong, kita dibantu, ayo adabnya gimana? Mari kita berterima kasih kepada siapapun yang menjadi jalannya nikmat itu sampai ke kita. Maka orang-orang yang bersyukur kepada Allah, siapa? Orang yang berterima kasih, mengingat-ingat kebaikan orang, berikut dia berupaya membalas kebaikan orang. Dalam rangka apa? Mencari, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya siapa itu? Urut dari siapa? Orang tua kita. Siapa yang enggak ada jasa orang tua kita? Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya pastikan ya karena waktu ya orang tua. Siapa lagi? Guru-guru kita. Siapa lagi? Teman-teman kita. Yang menjadi jalannya bisnis usaha kita makin besar. Karena apa? Lobby. Karena banyak kawan-kawan kita. Intinya apa? Ayo
Orang yang enggak bersyukur kepada manusia, enggak berterima kasih kepada manusia, dia enggak akan berterima kasih, enggak akan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang terakhir, yang kelima, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan pastikan kita suka menampakkan, menyebut-nyebut bahwa itu nikmat dari Allah. Ada orang ngapunten Dek, bisnisnya maju, usahanya oke. Alhamdulillah Lek niki ini sak dermo ini titipan dari Allah, alhamdulillah. Tapi ada orang dibilang sukses Mas, lah ini sudah saya setting. Ini sudah saya rencana. Itu dulu Pak, sekarang juga masih ada itu. Artinya apa Bapak yang saya hormati? Ya, kesadaran ini bahwa itu semua dari Allah. Kembali yang pertama tadi, dibuktikan apa? Dengan banyak berderma, dengan banyak sedekah, dengan banyak membantu. Hidup ini sebentar. Ya, sekali, belum tentu panjang umur. Masjid An-Nur Tanjung Anom itu direhab 3M seorang diri. Seorang diri dewe Bu maksudnya. Sendiri 3M. Kok iya kok beraninya? Iya, dia yakin dengan akhirat, Pak. Di Dusun Batur, Banjarnegara, Pak, ngapunten, itu warganya mayoritas buruh tani. Idul Adha kemarin ngumpul 73 ekor sapi, 274 ekor kambing. Lah banyak dari korban. Banyak dari kita itu usum manuk tuku manuk, usum ake tuku ake, usum kembang tuku kembang, lah usum korban men tuku wareng. Ngapunten lho ini ki. Artinya mari Bapak Ibu ya kita bersyukur pada Allah ya, seperti Ustadz Haji Dayat lo katakan esensinya apa? Menggunakan kenikmatan itu sesuai ya dengan apa yang Allah inginkan ya, dalam rangka apa? Mengharap mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sudah masuk Isya, intinya ya mari mengingatkan kepada kita bersama, ayo ya, jangan sampai kita menyia-nyiakan umur itu, kesehatan itu yang banyak manusia seperti diingatkan Rasulullah banyak terlena dengan dua kenikmatan umur dan sehat itu. Semoga oleh Allah kita dimudahkan untuk istiqomah. Insyaallah oleh Allah kita digolongkan sebagai hamba-hambanya yang husnul khatimah. Ngaten subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.